Hati nurani itu semacam kompas batin yang mengarahkan kita, kalau dia jernih, mengarahkan kita pada kebenaran. Yang sering terjadi hati nurani ini keruh, tertutupi oleh macam-macam ambisi lah, nafsu lah, sehingga tidak jernih. Kamu salah tidak sadar. Nanging wong kang wus kawilujengan iku wus ngerti marang sejatine urip, wus manunggal rasa lan ingsun. Orang yang terselamatkan adalah orang yang telah memahami hakikat hidup, yang telah menyatu antara rasa dan aku. Nanti kita uraikan ya apa yang dimaksud rasa atau rasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala habibina wa syafi'ina sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Bismillah. Mari teman-teman kita lanjutkan lagi ngaji kita, belajar kita. Malam hari ini kita akan belajar tentang guru sejati. Cuma ini jangan dibayangkan guru sejati ini ada sosoknya, karena konsepnya agak berbeda dalam filsafat Jawa. Oke ya, kita mulai saja ya, bismillah. Coba kita lihat, sekarang kita masuk ke guru. Jadi orang Jawa punya beberapa kategori guru. Yang pertama guru rupa. Yang kedua guru wicara atau guru sabda. Yang ketiga guru laku. Dan yang keempat yang kita bahas malam hari ini guru sejati. Guru rupa itu ya guru dalam bentuk orang yang bimbing kita selama ini. Orang tua, guru di sekolah, dosen itu. Yang diajarkan ilmu lahir. Jadi materi-materi untuk hidup di dunia ini. Jadi ada rupanya gurunya, makanya disebut guru rupa. Guru pertama yang orang tua itu juga jenis guru rupa. Saya yang sekarang mungkin bagi kalian dianggap dosen. Dosen itu guru rupa. Jadi ini jenis guru yang paling mudah. Minggu pertama kemarin kita belajar guru menurut John Dewey. Itu guru rupa sebenarnya. Ing ngarsa sung tulodo, ing madya mangun karsa, tutwuri handayani, itu guru rupa. Ada sosoknya. Yo rupa kalau makna letterleknya wajah. Yo, rupamu itu yo wajahmu, raimu. Tapi ini maksudnya ada sosoknya. Nah, itu namanya guru rupa. Nanti ada guru wicara atau guru sabda. Kalau ini ngajari kita tapi tidak ada sosoknya, biasanya dalam bentuk tulisan. Kalian baca buku itu kan sebenarnya juga berguru. Ya awalnya sih dari orang, mungkin dari seorang guru rupa, tapi kan kalian mengambilnya dari tulisan beliau. Ini namanya guru wicara atau guru sabda. Ya, jadi
Saya juga nulis buku. Nah, yang buku saya yang kalian baca itu sebenarnya kalian sedang belajar pada guru Wicoro atau guru Sabdo. Dan orangnya tidak harus hadir secara fisik, tidak harus masih hidup. Yang ketiga ada guru laku. Nah, kalian kan sering bilang, belajar dari pengalaman yuk. Nah, belajar dari pengalaman itu namanya guru laku. Pengalaman sakit, pengalaman kecewa, pengalaman gagal, itu kan jadi guru. Ada yang bilang pengalaman adalah guru terbaik. Ada juga yang bilang pengalaman itu guru terpahit. Nah, kalau di Konfusius, pengalaman itu guru terpahit. Kalau kita nunggu pengalaman baru belajar, ya nunggu ditipu orang dulu baru sadar bahwa tidak semua orang bisa dipercaya. Nunggu dikhianati dulu baru sadar bahwa laki-laki itu memang begitu. Nah, itu itu namanya guru laku. Ketika Ki Hajar menyampaikan misalnya, setiap orang adalah guru, setiap ruang adalah sekolah, setiap tempat adalah sekolah, setiap pengalaman adalah pembelajaran. Ini yang dimaksud guru laku ini. Jadi ternyata di sekeliling kita bertebaran guru. Kalau tidak guru rupa, ya guru Wicoro. Kalau tidak begitu, ya guru laku. Nah, nanti ada yang keempat yang kita bahas malam hari ini, yaitu guru sejati. Ada yang menyebutnya guru gaib, ada yang menyebutnya guru batin, ada yang menyebutnya guru sukmo, ada yang menyebutnya guru hidup. Nanti kita pelajari malam hari ini ya. Mungkin 3 jenis guru yang pertama teman-teman relatif sudah familiar. Tapi guru yang terakhir ini, malam hari ini kita coba. Mungkin bisa berkontribusi besar untuk hidup kita hari ini. Ini nanti berhubungan dengan diri kita yang paling dalam. Jadi pada akhirnya puncaknya seorang guru yang disebut guru sejati itu ternyata diri kita sendiri. Tapi di aspek yang paling dalam. Yang kadang-kadang kita sebut ini unsur ilahiyah dalam diri kita. Baik ya, jadi nenek moyang kita seserius itu mengkonsep seperti ini. Jadi maka jangan nganggep bahwa wah, simba-simba dulu literasinya kurang tinggi ya. Jangan padake sama dirimu sekarang. Mereka jauh lebih serius. Coba ya kita cek sedikit saja. Ini dulu pernah kita bahas Serat Wulang Leh Pakubuwono kaping sekawan. Ini beliau mengkonsep kalau ini guru rupa. Ini tips dari beliau mencari guru yang ada sosoknya. Menurut beliau begini, nanging yen sira nggugu kaki, ngguguru kaki, amilya manungsa kang nyata, ingkang becik martabate serta kang weruh ing hukum, kang ngibadah lan kang wirangi, syukur oleh wong tapa. Ingkang wus amungkul tan mikir pawewehing liyan. Iku pantes sira guru nono, sartane kaweruhana. Ini menasehati putra beliau sebenarnya, Susuhunan Pakubuwono kaping sekawan ini. Jadi kata beliau, jika engkau berguru wahai anakku, pilihlah manusia sejati. Jangan sembarangan milih guru, karena guru itu nanti yang mewarnai hidupmu. Kalau bapak ibu itu orang tua fisik kita, tapi guru ini orang tua batin kita. Seperti apa manusia sejati itu? Yang akhlaknya baik, yang ngerti hukum. Ngerti hukum itu berarti orangnya bisa diatur, mau diatur, ngerti aturan. Yang
ahli ibadah dan wirai. Wirai itu berarti bisa menjaga dirinya, tidak sembrono. Syukur-syukur kalau dapat ahli topo. Ahli topo itu orang yang sudah mulai menjauhi dunia, yang tidak sibuk dengan urusan dunianya, yang telah meninggalkan urusan dunia. Di antara cirinya ahli topo itu apa? Tidak memikirkan pemberian orang lain. Tidak mikir honor, tidak mikir gaji kalau ngajar. Ini ya abot ya. Ya tidak gampang juga ya. Tapi makanya istilah beliau syukur-syukur dapat guru yang seperti ini. Jadi dia sudah tidak punya pamrih apapun selain ingin mengajar, mentransfer ilmunya, berbagi kearifan dengan kalian. Kalau masih belum topo ya tidak apa-apa. Syukur-syukur dapat yang topo tadi, yang urusan dunia sudah tidak menyibukkan beliau. Kalau ada cari guru yang seperti itu. Saya belum nyampe, jadi jangan dianggap sudah nyampe ya. Saya harus ngaku itu. Jadi masih banyak urusan dunia yang saya pikir. Tapi kalian kalau bisa cari guru yang orangnya sudah tidak terlalu sibuk lagi dengan urusan dunia. Nah, ya makanya saya bilang saya sama kalian itu ya, kita belajar bareng saja. Jangan nganggap saya mursyid apalagi ahli topo seperti sekarang itu. Jadi itulah orang yang pantas engkau jadikan guru serta harus engkau ketahui. Ini guru rupo ya, yang ada orangnya, yang ada sosoknya. Jadi cari guru yang akhlaknya baik, yang ngerti tatanan, ngerti aturan, ahli ibadah dan mampu menjaga diri. Syukur-syukur tidak terlalu sibuk dengan urusan dunia. Ya kayak kemarin kan banyak tulisan-tulisan gimana pendidikan kita nasibnya, wong gurunya masih sibuk macem-macem, dosennya ya sibuk macem-macem, karena ya ekonominya tidak terjamin masalahnya. Bandingkan dengan dulu kita pernah belajar Khalifah Harun al-Rasyid. Betapa beliau peduli dengan ilmu. Betapa beliau sangat menghormati ilmuwan, ulama. Sampai dulu pernah kita hitung ya, bagaimana beliau itu menggaji para kutab. Jadi menghaji para guru di kutab-kutab. Kutab itu ya tempatnya anak-anak belajar. Mungkin kalau sekarang TPA itu sekian ratus dinar. Dinar itu uang emas. Dulu pernah kita hitung sekitar bisa 250-an juta. Kalau pakai kurs hari ini. Bayangkan ya, ngajar TPA 250 juta. Oh, kamu rebutan tadi guru TPA mungkin hari ini ya. Tapi itu Harun al-Rasyid. Jadi gurunya yo tenang, ngajari yo mantep kan. Segala daya mesti diberikan untuk mengajar yang terbaik. Kalau ada guru kok nulis buku, ulama kok nulis buku, dia dibayar seberat buku itu dengan emas. Padahal ulama zaman dulu nulis buku kan tebal-tebal itu, berjilid-jilid, bayangkan. Itu berarti bisa saja terus satu judul buku dapat berkilo-kilo emas. Saiki emas ya orang yuto. Berkilo-kilo emas, wah gitu kan. Seneng ya bayangke zaman dulu tapi. Jadi ya kalau seperti ini mungkin wajar. Gurune terus tidak terlalu mikir dunia lagi. Dunia ada yang bantu, ada yang ngurusi. Dia fokus ke ilmu. Ya kita berdoa saja. Semoga kapan-kapan ada situasi begitu. Baik, kita lanjutkan. Kita mulai ke guru sejati. Jadi guru sejati itu sebenarnya
sisi dalam diri kita. Saya ambil dulu ya beberapa kutipan dari serat-serat Jawa tentang guru sejati. Berarti nanti kalau kalian ingin paham lebih dalam boleh dicek ke serat-serat ini. Yang pertama Suluk Wujil. Suluk Wujil pernah kita bahas di sesi Sunan Bonang. Suluk Wujil itu nasihatnya Sunan Bonang pada muridnya yang namanya Wujil. Menurut Sunan Bonang, sira iku ana guru kang sejati, yaitu ingsun kang ana ing sakjroning sira. Dirimu itu punya guru sejati, yaitu keakuan. Ingsun itu aku yang berada dalam dirimu. Jadi guru yang paling sejati itu dirimu. Nanti kita pelajari seperti apa kok begitu. Atau di serat Kolotidho. Serat Kolotidho karya Ranggawarsita. Beliau mengingatkan waspada marang kolbu iku panggonane ngaurip. Waspadalah terhadap hatimu karena di sanalah tempat kehidupan yang sejati berada. Nanti guru sejati itu ya tempatnya di hati kita, di kolbu kita. Kemudian serat Centini. Kapan-kapan kita bahas serat ini ya, ada banyak falsafah Jawa di situ, tapi mungkin agak panjang, agak luas, karena ini berjilid-jilid. Nanging wong kang wus kawilujengan iku wus ngerti marang sejatine urip, wus manunggal rasa lan ingsun. Orang yang terselamatkan adalah orang yang telah memahami hakikat hidup, yang telah menyatu antara rasa dan aku. Nanti kita uraikan ya apa yang dimaksud rasa atau rasa. Kemudian serat kontroversial, serat Darmo Gandul. Di sana disebut sapa kang ngerti marang urip sejati ora butuh pemomong, awit pamomong ana ing sakjroning sukma. Siapa yang telah memahami hidup sejati tidak butuh bimbingan dari luar. Sebab pembimbingnya ada dalam jiwanya. Ya, jadi ini beberapa kutipan dari serat-serat mungkin untuk menegaskan kita ya bahwa ada konsep namanya guru sejati. Kita lanjutkan. Oke, sekarang kita mulai belajar. Wah, setengah jam pengantar. Guru sejati itu yang pertama bukan guru lahiriah, tapi guru batin. Yang kedua bukan orang. Jadi jangan dicari sosoknya, bukan guru sekolah, bukan ustadz, bukan pendeta, bukan rohaniawan, bukan tokoh spiritual. Yang ketiga, bentuknya adalah kesadaran murni, bukan kesadaran fisik, yang dirasakan oleh jiwa yang hening dan sadar. Pokoknya ini dipahami dulu bahwa ada dalam diri kita, gitu dulu ya. Jadi bukan di luar diri, bukan guru sekolah, ustadz dan lain sebagainya. Nanti guru sejati ini ada yang menyebut itulah tajallinya Tuhan, manifestasi Tuhan dalam diri kita. Di beberapa konsep kadang disambungkan malah dengan Nur Muhammad. Nur Muhammad itu apa? Kita sudah pernah membahasnya. Saya tidak ingin membuat kalian pusing lagi bahas itu.
Disebut juga kadang guru sejati itu nur ilahi, kadang disebut hidayah batin, kadang disebut sang hyang sukmo, kadang disebut roh sejati, kadang disebut jiwa suci. Istilahnya macam-macam ya. Tapi yang pertama ini mari kita ingat-ingat dulu saja. Yang penting dia ada dalam diri kita, tidak di luar diri, tidak ada sosoknya. Terus dianggap manifestasinya Tuhan, unsur ilahiyah yang ada dalam diri kita. Yang pertama ini dulu. Kita lanjutkan ya, ini masih panjang konsepnya. Guru sejati erat dengan hati nurani. Kayak bahasa Arabnya kolbu. Itu nurani bahasa Indonesia ya, jangan dibaca basa Jawa. Kalau di bahasa basa Jawa tadi nurani. Maknanya beda nurani dengan nurani. Nurani itu ya mungkin serapan dari bahasa Arab ya. Ada unsur nurnya, ada unsur cahayanya. Jadi itu jenis cahaya. Jadi hati nurani itu suara batin terdalam. Jadi intinya itu kan hati nurani yang sering nuntun kita. Sering diidentifikasi hati nurani itu suara lembut, suara halus dari dalam diri kita. Dia tidak memaksa, tapi kita sulit menolaknya. Itu suara hati nurani. Jadi misalnya gini, ngaji ndak ya malam hari ini? Rasanya kok tidur lebih enak. Tapi kok kalau ndak ngaji gimana? Wong ada waktu, ndak ada halangan apa-apa. Keinginanmu, dorongan dari dalam dirimu, mbok ngaji saja lebih baik. Ndak ngaji ndak enak loh. Meskipun nyaman tapi kan ndak baik. Lebih baik kan ngaji. Itu suara hati nurani. Jadi yang berfatwa hatimu. Itulah hati nurani, ada di dalam diri. Ketika melakukan salah, kamu was-was, tidak enak. Itu juga hati nurani. Misalnya, kamu dititipi temanmu absen misalnya. Yalah, duniamu kan tidak jauh-jauh dari situ. Jadi dititipi temanmu absen. Yo mau ndak dituruti ki wong konco. Dituruti itu kok rasanya ada rasa bersalah. Itu hati nuranimu yang menggugat. Apa boleh kayak gini? Bukankah ini curang? Itu sebenarnya suara hati. Jadi ada orang bilang sepanjang kalian masih punya rasa bersalah, itu kemungkinan hatimu masih hidup. Tapi kalau kamu sudah tidak punya rasa bersalah, ya kemungkinan hatimu sudah mati. Salah okeh tapi tidak sadar-sadar. Nganggap dirinya benar saja. Jangan-jangan hati nuranimu mati. Tidak bisa jadi kompas dirimu. Di situ saya jelaskan hati nurani itu semacam kompas batin yang mengarahkan kita, kalau dia jernih, mengarahkan kita pada kebenaran. Yang sering terjadi hati nurani ini keruh, tertutupi oleh macam-macam. Ambisi lah, nafsu lah, sehingga tidak jernih. Kamu salah tidak sadar, atau tidak mau sadar. Dibilangin yang benar, yang lurus-lurus, kamu tidak mau patuh. Nah itu lama-lama hati nuranimu bisa mati. Kan terus kita kalau menyebut orang sangat jahat itu kan kita terus sebut, itu hatinya sudah mati orang itu. Nah, dia tidak punya hati. Kok sekejam itu, kok sesadis itu. Berarti kompas batinnya, suara hatinya sudah tidak menunjukkan lagi ke yang benar. Hubungannya apa dengan guru sejati tadi? Hati nurani adalah channelnya, salurannya guru sejati.
Lah kok bisa tadi hati tidak nyaman ketika melakukan salah, menyuruhmu ke arah yang baik-baik saja, karena dia memantulkan cahaya ilahi. Ini mirip dengan konsepnya dulu kita belajar Imam Ghazali. Kolbu, bukan pakai kaf ya, kalau pakai kaf nanti kalbu, kalau pakai kaf artinya asu. Kalbun, kolbun, hati itu seperti kaca, kata beliau. Yang setiap kali kita melakukan salah dan dosa, itu dia akan mendapatkan satu kotoran, satu titik hitam. Fungsinya kaca ini untuk memantulkan cahayanya Tuhan dalam diri kita. Loh itu kalau lama-lama kita terlalu sering melakukan dosa maksiat, dosone terus, dosa lama-lama dia gelap. Tidak bisa lagi memantulkan cahayanya Tuhan. Kalau dia sudah gelap, dia tidak bisa menunjukkan kita itu salah, ini benar. Maka hati adalah salurannya cahaya Tuhan. Yang cahaya Tuhan itu hari ini kita menyebutnya guru sejati dalam diri kita. Jadi diri kita ini di unsur ilahiyah yang paling dalam ada guru sejati. Dia mengarahkan, nuntun kita ke arah kebenaran. Tuntunan itu masuknya ke hati nurani atau kolbu. Yang kolbu atau hati nurani ini kalau dia gelap, dia tidak bisa memantulkan guru sejati. Tidak bisa memantulkan unsur ilahiyah tadi. Berarti apa? Mendengarkan hati nurani itu seperti mendengarkan guru sejati. Guru sejati itu unsur ilahiyah dalam diri kita yang mencahayai, mengarahkan hidup kita ke arah yang benar. Ya tentu saja bentuknya petunjuk dari guru sejati di hati nurani itu ndak kok terus kayak di sinetron-sinetron ada suaranya. Rasanya ndak ngono ya. Jadi jangan dibayangkan terus kalau guru sejatinya hidup berarti kamu sering dibisiki di telingamu. Rasanya perasaanku kok ndak enak ya. Jangan-jangan itu sinetron. Jadi bentuknya apa? Rasa tadi loh. Kok ndak nyaman ya, ndak enak ya. Kelihatannya kok cenderungnya ke situ ya, cocoknya ke sana ya itu. Jadi ada rasa halus dalam diri kita yang mengarahkan. Yaitu disebut suara, kita kadang pakai istilah suara hati. Tapi syaratnya tadi ya, suara hati itu selalu mengarahkan pada kebaikan, tapi syaratnya dia harus jernih. Kalau dia kotor, ya tidak membawa kita ke arah kebaikan, mungkin malah membawa ke arah sebaliknya. Nah, bagaimana Pak kemudian menemukan atau membangkitkan guru sejati dalam diri kita? Apa yang harus kita lakukan? Ya dalam filsafat Jawa, secara umum jalannya 3. Yang pertama menyucikan hati, tazkiyatun nafas. Yang kedua laku prihatin atau tirakat. Yang ketiga olah rasa. Nanti kita jelaskan sendiri olah rasa ini. Tazkiyatun nafas berarti membersihkan hati dari sifat-sifat negatif, iri, dengki, benci, keterikatan. Ayo kita bersihkan. Karena kalau masih diwarnai ini, sulit kita memahami sesuatu secara jernih. Sulit kita bisa menuruti hati nurani. Orang yang benci sekali misalnya. Orang yang benci sekali kacamatanya kacamata kebencian. Cara pandang, perilaku, kata-kata ya disetir, diarahkan hanya oleh kebenciannya. Orang yang iri juga begitu, disetir oleh rasa irinya.
orang yang dengki, orang yang sombong, dan lain sebagainya seperti itu. Maka ini perlu dibersihkan. Karena karakter negatif tadi jadi titik gelap dalam hati nurani. Kalau dia jadi titik gelap, ya dia tidak bisa nanti pada akhirnya memantulkan suara dari guru sejati. Jadi memantulkan cahaya ilahi dalam dirimu. Jalan pertama tazkiyatun nafas. Kalau istilahnya tasawuf, takholli. Bersihkan diri dulu. Ya. Caranya gimana Pak? Ya tobat. Yang salah-salah direvisi, yang keliru-keliru diluruskan. Jalan kedua, tirakat atau prihatin. Orang Jawa kadang menyebutnya topo. Apa isinya? Mengendalikan diri, melatih kesabaran, menjaga hati dari godaan dunia, ini prihatin. Puasa, mengurangi makan, mengurangi tidur, ini laku prihatin. Bukan berarti karena tidak mampu, ya karena memang ingin melatih diri. Nah, alhamdulillah kan kalian kadang-kadang kan sudah tirakat karena memang tidak punya saja. Tidak apa-apa kan, sekalian tirakat sudah, sekalian prihatin. Pak, saya itu uang saya kadang cukup, kadang tidak sampai akhir bulan. Ya sudah, nawa itulah sekalian tirakat sudah dalam hidup. So pengerti nanti sakti kamu. Jadi ya memang ini jadi salah satu jalan. Untuk apa? Melatih pengendalian diri, kita perlu banyak latihan tirakat. Tidur itu enak, tapi kalau kalian bisa mengendalikan waktu tidurmu, akan lebih membahagiakan. Makan itu enak, tapi kalau kamu bisa ngerem hasratmu untuk makan, apalagi makan berlebihan, maka hidupmu akan jauh lebih terkontrol, dan keterkontrolan itu akan membuatmu jauh lebih bahagia. Itu kan rahasianya. Kenapa sih Rasulullah itu bilang makan saat lapar, berhenti sebelum kenyang. Dalam rumus makan ketika lapar dan berhenti sebelum kenyang, itu ada unsur tirakatnya. Ada unsur pengendalian diri. Dan jadi sekedar makan pun Rasulullah mengajarkannya ada unsur pengendalian diri, kontrol dirinya. Bukan sekedar masalah kesehatannya, ya pasti itu menyehatkan, tapi di situ kita belajar ngontrol diri kita. Biasanya kan makan itu, kalau apalagi makanannya enak, itu kita sak pol-pole. Jangankan sebelum kenyang, kalau kita kekenyangan pun ayo. Eman-eman Pak, nih, kalau makan itu kan gongnya biasanya di belakang, yang enak-enak kamu makan terakhir kan. Justru itu disuruh berhenti. Wah, itu ganjel sekali itu. Tapi kalau kamu mampu seperti ini, luar biasa. Jadi daya tirakat, daya prihatin. Buahnya apa Pak? Pengendalian diri. Baik ya, jadi ini rumus menemukan guru sejati, menyucikan hati dan laku prihatin. Yang ketiga, olah rasa. Olah rasa ini berhubungan dengan bagaimana kita membersihkan dimensi batin kita. Jadi olah rasa itu menajamkan kesadaran batin agar kita bisa menangkap kebenaran, menangkap kehendak Tuhan, dan memahami makna di balik segala peristiwa. Kadang-kadang digambarkan seperti menjernihkan air yang keruh, sehingga cahaya bisa terlihat. Jadi nanti ada rumusnya olah rasa ini. Tapi diingat-ingat, rasa itu tidak sekedar rasa ya, tidak sekedar emosi, tidak sekedar Pak ini pedas, ini pahit, tidak sekedar itu, awas keliru. Itu kalau itu kan rasa fisik. Ini rasa batin. Rasa batin pun ya tidak sekedar emosi. Kalau dalam falsafah Jawa, yang namanya rasa itu setidaknya ada 3 jenis. Ada rasa pribadi. Rasa pribadi itu
kepekaan kita terhadap diri kita, sisi batin kita. Ini loh, rasa pribadi itu. Wah, sedang marah nih saya. Tersinggung ini kelihatannya saya. Itu tidak gampang loh orang bisa seperti ini. Orang itu biasanya nganggap dirinya stabil saja, padahal tidak stabil. Ternyata aku kecewa ini saat ini. Ini namanya rasa pribadi. Bisa mengenali diri, membaca emosi diri. Ini namanya rasa pribadi. Biasanya ya untuk bisa seperti ini harus mengambil jarak dari diri kita. Kalian mengamati dirimu yang sedang marah, mengamati dirimu yang sedang kecewa, mengamati dirimu yang sedang gelisah. Ini namanya rasa pribadi. Boleh dicoba ya nanti. Mungkin kalian nyari kaca terus lihat dirimu. Seperti apa ya emosiku sekarang. Baik. Saya pernah baca, lupa di mana, tapi coba latihan mengambil jarak dengan dirimu itu dengan cara memanggil namamu sendiri. Ngobrol dengan dirimu. Mungkin rasanya agak cringe ya. Coba kamu panggil namamu sendiri, kan unik itu. Wahai Faiz, itu tidak enak ya rasanya. Tapi kalau kamu mampu begitu, kamu sudah bisa ngobrol dengan dirimu. Jadi kamu bisa mengambil jarak dari dirimu. Coba kamu latih itu. Ya, apa ya? Ini kemampuan kita detachment. Kalau namamu Agus ya berarti Agus sedang sedih nih karena gitu ya. Jadi kan itu namanya kamu sedang mengambil jarak dari dirimu. Jadi kamu membahas yang dibahas dirimu sendiri. Itu namanya rasa pribadi. Nanti ada rasa sosial. Rasa sosial itu daya empatik. Aku bisa merasakan yang engkau rasakan. Itu rasa sosial. Aku bisa merasakan kegelisahanmu. Aku paham kesedihanmu. Itu rasa sosial. Nah, kali ini sebenarnya tidak di rasa pribadi, di rasa sosial. Tapi guru sejati itu rasa ilahi. Kesadaran batin kita tentang hadirnya Tuhan dan kehendaknya Tuhan. Itu rasa ilahi. Rasa ilahi itu begini. Ketika kita mau melakukan sesuatu, ini dilarang oleh Tuhan. Tidak boleh sebenarnya. Itu rasa ilahi. Rasa ilahi itu nanti dalam prakteknya di ilmu tasawuf dekat dengan namanya muraqabah. Kesadaran bahwa Allah selalu ngawasi kita. Bahwa Tuhan selalu di sisi kita mendampingi kita. Sehingga kita tidak berani sembrono. Mau melakukan apa saja. Iya ya Tuhan ngawasi saya ini. Malu saya kalau melakukan yang seperti ini. Ya tidak ada satupun orang tahu. Tapi kan Allah tahu. Ini kesadaran muraqabah namanya. Istilahnya rasa ilahi. Ya, jadi ada rasa pribadi, ada rasa sosial, ada rasa ilahi. Lah terus bagaimana Pak mengolah rasa itu? Dalam falsafah Jawa nanti ada tahapannya. Tahapan awal namanya srawung rasa. Setelah itu seleh rasa, setelah itu manunggal rasa. Jadi srawung rasa atau mengenali rasa, seleh rasa memasrahkan rasa, dan manunggal rasa menyatu dengan rasa. Srawung rasa mengenali rasa, peka terhadap perasaan kita sendiri. Sebentar lagi mesti marah ini saya kalau situasinya begini. Itu peka namanya. Ketemu orang model ini, secerewet ini tersinggung ya aku mesti. Nah itu. Kalau orang ngomongnya nyelekit sekali itu saya biasanya tidak betah, tidak tahan. Mengenali rasa dirimu.
Wah, ini saya sedih, ini saya ketakutan, ini saya itu. Serawung rasa itu buahnya kita jadi eling lan waspada. Saya tidak mendekat-dekat ke sana lah, karena kalau di sana saya mesti tergoda. Saya agak menjauh dari teman yang itu karena toksik sekali. Saya mesti terpengaruh jadi misuh-misuh misalnya. Itu kita jadi eling lan waspada ketika mengenali rasa diri kita. Ini namanya serawung rasa. Langkah selanjutnya setelah kenal apa? Seleh rasa. Seleh rasa itu kita ikuti iramanya. Kita terima diri kita yang sedang marah, kemudian biarkan dia hadir, kemudian kita ambil jarak. Kalau memang perlu diperbaiki, kita perbaiki. Itu namanya seleh rasa. Jadi pasrah. Iya sih, saya sedang marah. Iya sih, saya sedang sedih. Ini namanya seleh. Diakui. Tapi tidak terikat di situ. Terus kita hayati, pada saatnya kita lepaskan. Ini namanya seleh. Jadi kalau di Jawa ada peribahasa wong salah kudu seleh. Jadi seleh pasrah. Iya, ini salahku dan akan aku lepaskan, aku perbaiki. Namanya seleh rasa. Jadi setelah serawung rasa kita kenali, kita terima, kemudian kita lepaskan. Setelah dilepaskan yang terjadi apa? Nurani kita, kolbu kita jadi bersih. Kalau sudah bersih, saatnya guru sejati tadi hadir. Masuk dalam diri kita. Nanti di situ ada istilah manunggal rasa. Karena guru sejati pasti mengarahkan ke yang baik-baik. Saatnya kita bersatu dengan rasa kita yang baik-baik tadi. Ada istilah nyawiji rasa. Kita bersatu dengan rasa ilahiyah. Ini nanti ada yang menggambarkan proses ini semacam manunggaling kawula Gusti, tapi dengan definisi yang tidak sama persis dengan Al-Hallaj dan kawan-kawan. Jadi manunggaling kawula Gusti di sini bersatunya kehendak Tuhan dengan kehendak kita sebagai manusia. Yang kita inginkan itu, yaitu yang diinginkan Tuhan. Itu namanya kita sudah manunggal berarti. Kita sudah nyawiji. Allah menginginkan kita jujur dan kita juga senang kalau melakukan kejujuran. Itu berarti kita sudah bersatu. Allah menginginkan kita taat dan kita gembira menjalankan ketaatan itu. Kita juga ingin taat. Bersatu sudah nyawiji rasa, manunggal rasa. Jadi setelah serawung kita seleh, kita jernihkan diri, setelah jernih kita bersatu. Hadirnya Tuhan dalam bentuk kebaikan-kebaikan melalui hati nurani. Itu yang disebut manunggal rasa. Ini tahapan-tahapan olah rasa. Dalam rangka apa? Membangkitkan guru sejati tadi. Dalam kolbu kita, hati nurani kita.